Halo, namaste, salam kedamaian. Teman-teman apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, aku adalah Hekel Pratama, aku adalah spiritual consultant, shamanic healer, energy reiki master healer. Kalau kalian ingin konsultasi bareng aku, kalian bisa langsung klik link yang ada di description box. Dan aku juga membuka kelas shamanic, reiki, konsultasi tarot. Kalau kalian mau menjadi pembaca tarot, kalian bisa langsung kontak aku untuk belajar bagaimana cara membaca tarot yang baik dan benar dan mendapatkan sertifikasi internasional. Semua sertifikasi yang aku keluarkan internasional dan diakui sebagai terapis di internasional selama 20 tahun. Oke. Sekarang di sio terakhir kita punya sio babi. Oke. Apa yang tersirat belum tentu tersurat ya. Masih bisa berubah sesuai jalan yang kalian ambil di dalam hidup. Sio babi kita akan buka 3 bukaan kartu di atas, 3 bukaan kartu di bawah. Atas menandakan positive energies, di bawah menandakan shadow energy yang perlu kita waspadai. Ingat, pembacaan ini bersifat general, ramalan bersifat berubah. Jadi kalian bisa merubah realitas kalian berdasarkan jalan yang kalian ambil dalam hidup kalian. Jangan menjadikan pembacaan ini sebagai alat mengambil satu keputusan dan bijaklah dalam menyikapi sebuah ramalan. Oke, kita lihat bagaimana 2024 di tahun naga kayu untuk orang-orang yang bersiokan babi di tahun ini. Well, ada Nine of Wands. Berjuang sedikit lagi dengan kesuksesan. Dalam peruntungan kalian itu seakan-akan pengen menyerah. Orang-orang babi kayak rada-rada malas nih di 2024. Rada-rada pengen menyerah, tapi sebenarnya dia nggak bisa nyerah karena nggak ada lagi pilihan lain yang harus dia lakukan. Shadow energinya ada star. Kalau menyerah justru kehilangan semuanya nih. Jadi nggak ada alasan untuk kamu menyerah. Kamu harus jalan terus, maju terus walaupun jalanmu sulit gitu. Ya. Oke, di kartu kesehatan kita punya Five of Cup. Jaga banget nih. Five of Cup ini bisa saja kita ngerasa sendiri. Kita nggak punya teman curhat. Kita ngerasa antisosial. Kita nggak bisa bersosialisasi. Jatuhnya kita kayak apa ya? Nggak punya teman dan menutup diri kita dari possibilities yang ada. Six of Swords shadow energinya. Memang kita disuruh jalan-jalan sih. Oke, dalam percintaan kita punya King of Cup. Ada cinta yang mendekat. Ada cinta yang bersemi kembali. Atau bahkan di kartu shadownya ada kartu di Empress. Kita ngerasa diri kita nggak cantik padahal kita cantik. Kita nggak ngerasa diri kita pantas padahal kita pantas. Shadow energinya kartu The World. Ada kartu The World di shadow energinya. Well, kartu The World sendiri menandakan orang-orang babi memiliki kesuksesan yang sangat besar dalam segi keuangan, finansial, dan mungkin juga orang-orang babi memang disuruh untuk healing dengan cara jalan-jalan, menghilangkan semua kepenatan dia dengan jalan-jalan, menggunakan uang dia dengan jalan-jalan tadi bisa membantu dia dalam kehidupan ini. 2024 aku yakin semesta ngasih kamu kesuksesan yang tidak tanpa batas. Tapi kadang orang-orang yang bersiokan babi terlihat sangat kayak apatis dengan diri dia sendiri. Dia nggak ngerasa percaya diri. Nine of Wands sendiri kayak mau apa ya, kayak sudah dikerjain padahal, tapi dia kayak berasa ingin mundur gitu, kayak dia dipatahkan dengan realitas dia sendiri gitu. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari Nine of Wands ini tinggal selangkah lagi loh, kayak tinggal selangkah lagi nih berhasil, tinggal gitu, gitu, udah. Tapi kenapa dia sendiri kayak sudah nunda-nunda, dia sendiri kayak takut dengan keadaan, dia insecure dengan hasilnya, padahal tinggal resikonya diambil, gitu, berhasil. Well, aku rasa dalam segi keuangan kamu bukan orang yang sulit keuangan gitu. Ada aja rezeki-rezeki dari semesta yang kamu bakal dapatkan di 2024 ini. Well, aku juga lihat dalam segi karir, ada karir yang mungkin membuatmu lelah, tapi kamu gak ada pilihan untuk menyerah. Kamu mungkin menyerah dan ingin ganti karir, tapi mungkin tuh kesempatanmu di tahun ini kecil. Karir-karir lebih baik bertahan di tempat kerjaan yang sekarang daripada kamu nggak dapetin pekerjaan kalau kamu resign. Menurut aku, kamu mungkin lelah dengan lingkungannya, kamu mungkin ngerasa intoxicated dengan apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Tapi justru disinilah titik dimana kamu akan menyadari bahwa oh, ternyata hidupku berwarna gitu, ternyata hidupku challenging gitu, and ternyata aku mampu loh ngejalaninnya itu. Encouragement. Kalian tuh butuh encouragement, teman yang pintar, yang bisa menyemangatimu gitu, teman, orang yang bisa membimbingmu, guru spiritual yang bisa membimbingmu. Itu yang kamu butuhkan di 2024 ini gitu. Kamu kadang hilang arah, nggak tahu apa yang mau dikerjain, bingung apa yang mau di-achieve. Padahal udah tinggal selangkah lagi kamu berhasil nih kata shadow energinya. Terlalu tidak meyakini diri, terlalu membuat diri sendiri adalah musuh. Justru membuat diri kalian tuh gagal di 2024 ini.
Tapi aku yakin di 2024 Nine of Wands semua yang kalian usahakan pasti berhasil. Itu udah jaminan karena ada kartu The World. Nine of Wands itu sebenarnya kartu yang bagus, energinya bagus. Kita hanya cuma ingin menyerah aja di dalam ketidakpastian. Padahal kalau kita bertahan gitu ya, dengan kemampuan kita, dengan segenap hati kita, maka kita berhasil tanpa hal yang disangka-sangka itu bakal terlihat lebih indah gitu. Dalam karir ya, kalau kamu udah nggak nyaman dengan karir yang sekarang, mungkin di 2024 kamu mungkin bisa loncat-loncat sih kalau memang mau ganti karir. Tapi kayak possibility-nya bisa saja terjadi di pertengahan tahun atau di akhir-akhir tahun kalau mau ganti karir. Well, nggak ada pilihan sih selain bertahan dengan keadaan dan menjalani apa yang sudah kalian komitmenkan. Aku rasa di dalam bisnis juga mungkin ada sisi kerugian, tapi at the same time mungkin kalian mendapatkan keuntungan dari luar dari bisnis itu sendiri. Jadi ada agreement yang mungkin salah, pemahaman tentang bisnis yang salah yang justru membuat kita belajar di tahun ini. Bukan berarti rugi besar, tapi ada kerugian-kerugian yang membuat kita itu sebenarnya mempelajari pattern di 2024 ini. Tapi kalian punya uang kok. Aku yakin orang babi itu nggak mungkin nggak punya uang. Dia selalu punya uang. Dia tahu bagaimana cara menciptakan uang. Berkelimpahan itu adalah things orang babi, spesialis orang babi. Dia bisa banget nyimpan uang. But di dalam kesehatan ada Five of Cups. Ini sudah mulai hati-hati dengan langkah kaki kalian. Kalian itu melangkah kadang bisa kesleo gitu, kepleset, bisa matanya menyeliweng gitu. Kayak udah ya penyakit tua. Jadi menurutku kalian tuh perlu perhatikan persendian dan pikiran gitu. Persendian dan pikiran ini jadi masalah untuk orang-orang babi. Well, aku lihat dari kartu shadow-nya Six of Swords, mungkin kita memang disuruh belajar dari masa lalu dan berubah dalam realitas yang ada. Kita mungkin malas-malesan. Nah, sekarang udah harus mulai olahraga. Ada yang mungkin masuk dalam yoga supaya lebih fleksibel. Ada yang mungkin pergi fitness supaya tubuhnya lebih sehat. Aku lihat mungkin penyakit-penyakit orang babi di 2024 ini masih seputar engsel, masih seputar persendian, masih seputar otot. Masih kadang kalau jalan itu matanya melang terus kakinya kesandung, jatuh, kesleo, gitu-gitu. Masih penyakitnya. Kalau masalah makan, aku rasa orang-orang babi sudah pintar lah mengolah-ngolah makan dan juga nggak akan terlalu terjadi kegendutan yang berarti. Walaupun perutnya buncit, tapi ya tubuhnya masih sehat. Yang nggak sehat justru kayak sendi-sendinya, terlalu banyak duduk. Terus kalau jalan itu matanya melang, jadi kayak kesandung, itu yang mungkin jadi masalah-masalah kalian. Dan kalian tuh kalau sakit, luka, sembuhnya lama. Jadi perhatikan jangan sampai terjadi kebodohan karena langkah kaki kita nggak pakai mata. Kamu tuh kalau ngelangkah pakai mata, soalnya kan melangkah itu pakai kaki gitu, pakai mata, aware ya, mindfulness dengan langkah yang kita lakukan gitu ya teman-teman. Di kartu Six of Swords sebenarnya kita tuh gak belajar dari kebodohan masa lalu. Udah sekali keseleo pula. Udah kejatuhan tangga, kejatuhan lagi tai kucing gitu. Ngerti ya maksudku? Jadi kayak nggak belajar gitu dari kesalahan-kesalahan masa lalu yang terus-menerus terjadi. Justru di dalam segi percintaan aku ngelihat banyak perbaikannya. Kalian yang mungkin sudah ngerasa ngejomblo dan dalemannya memiliki sarang laba-laba, justru di tahun ini udah mulai ada yang menjamah nih ya. Ada King of Cup which is mungkin seseorang akan give you love or you give love to someone. Jadi kedua energi itu bakal bersinanggungan di 2024 ini. Ada orang yang mendekat atau kamu mendekat ke seseorang, itu yang justru terlihat. Kalau kalian menikah, pernikahannya jauh lebih hangat. Kalau kalian berpisah dengan pasangan kalian, mungkin ada CLBK yang akan semesta berikan dalam hidup kalian. Justru fokus kalian itu di cinta. Kalau kalian tuh punya uang, tapi kalian itu sulit untuk mendapatkan orang yang kalian percayai di dalam hati kalian. Jadi mungkin di tahun ini semesta kasih kesempatan kalian punya uang dan punya pacangan gitu. Punya pacangan dan juga punya uang gitu. Punya otak juga untuk melangkah supaya nggak kesandung. Well, aku rasa di 2024 ini orang-orang sio babi di tahun naga sebenarnya lebih teliti aja. Lebih teliti dengan apa yang dia jalanin, dengan resiko yang dia hadapin, dengan kesehatan dia, itu aja sebenarnya. Justru semesta udah ngasih garansi kan kamu bakal sukses nih 2024.
kamu bakal mudah banget nih ngejalanin 2024 gitu. Asal belajar dari masa lalu dan gak menyerah. Udah start, udah dijamin sama semesta, you will achieve this. You will achieve a lot of things yang kamu sendiri kayak amazed dengan pencapaianmu nanti di 2024. Oke, kita akan minta pendapat dari oracle-nya di 2024 ini. Ada Rahula. Kartu Rahula ini sebenarnya kartu yang menggambarkan emosi. Bisa saja kartu emosi ini menandakan kita harus mengontrol apa yang membuat kita takut. Nah, jadikan ketakutan itu sebagai apa ya? Confront the things that you are scared the most. Jadi kamu harus sembuh dari ketakutanmu. Apa yang membuatmu takut? Lampaui itu, hilangkan itu. Takut miskin, harus jadi kaya. Pokoknya hal-hal yang membuatmu takut di 2024 ini atasin. Buang semua realitas ketakutan itu untuk orang-orang bersiokan babi. Yakinlah bahwa di 2024 ini babi tidak sama dengan 2023, justru lebih berhasil, justru lebih sehat, dan justru lebih bahagia dalam segi percintaan. Tapi you have to confront yang membuatmu itu tidur tak tenang, makan tak nyenyak, hati gundah gulana. Itu apa? Confront. Terima kasih. Aku akan kirimkan energi Reiki untuk kamu di 2024 ini sehingga hidupmu jauh lebih sehat, mudah, ringan, dan menyenangkan. Semesta akan membantumu untuk mencapai keberlimpahan, kemudahan, dan apapun yang kamu mau di 2024 ini kamu bisa manifestasi. Semesta akan menjagamu, kamu akan lebih sehat daripada sebelumnya, dan kamu akan menemukan cinta dan memperbaiki hubunganmu dengan siapapun saat ini. Terima kasih, terimalah vibrasi Reiki ini tanpa putus di dalam hidupmu. Thank you. Namaste, salam kedamaian. Kalau kalian ngerasa pembacaan ini resonate, kalian bisa langsung klik like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa kalian bisa konsultasi secara private dengan aku. Thank you. Bye bye for now.